Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita melanjutkan sharing kita. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dalil Al-Quran, tentang adanya jin. Sekarang dalil hadis tentang adanya jin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, di lembah, dan di pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jika jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan, maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu istinja atau cebok dengan kedua benda ini. Maksudnya ketika itu Rasul menggenggam kotoran hewan yang begitu ya, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu ini bangsa jin. Hadis riwayat Imam Muslim atau dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi jilid keempat halaman 170. Nah, jadi di sini satu ketika intinya para sahabat ini kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata dia dibawa oleh bangsa jin. Beliau dibawa oleh bangsa jin untuk mendakwahkan Islam dan bacaan Al-Quran kepada mereka, sehingga Nabi tidak sempat hilang katanya ya. Tapi intinya ini menunjukkan bahwasanya jelas ada mereka itu. Oke. Di hadis Imam Muslim ya. Ini hadis yang cukup cukuplah untuk kita ya. Kalau misalnya mempertanyakan lagi, ini perlu dicurigakan. Beliau Imam Muslim sungguh luar biasa ketat juga dalam hal meriwayatkan hadis sehingga menjadi as-sahhul kutubil musannafah, menjadi salah satu daripada kitab yang paling sahih, as-sahhul kutub, kayak wazan akbar, paling besar begitu. Nah, as-sah itu yang sangat sahih lah begitu ya, yang pernah ditulis. Nah, kemudian di penjelasannya juga menjelaskan bahwa makanan daripada saudara kita yang muslim insyaallah juga intinya Allah menciptakan jin dan manusia kan untuk menyembah kepadanya. Nah, di antara makanan pokok daripada bangsa jin itu adalah kotoran hewan dan tulang belulang. Jadi sampai kenapa Nabi menyebutkan jangan cebok pakai kotoran hewan dengan tulang belulang,
Mungkin kita berpikir kalau kotoran itu kan ya kotoran manusia tuh encer apa ya, nggak akan aneh gitu kan. Nah, tapi kan bisa jadi seperti misal antum pernah lihat kotoran kambing begitu. Nah, kan kotoran kambing itu bentuknya bulat-bulat ya. Nah, begitupun misal katanya itu kotoran unta tuh ya mirip bola. Nah, kayak misal segenggam tangan begini lah kan. Ya agak besar begitu. Sehingga orang Arab dulu ketika misal tidak ada air untuk cebok, nah, mereka kadang kan pakai batu. Nah, dan bentuk daripada kotoran unta itu misalnya kan mirip batu begitu, segenggam tangan beginilah. Nah, jadi mungkin orang dulu karena menganggap itu keras, mereka pakai itu untuk istinja ya. Tapi makanya Rasul melarang. Kemudian mungkin kita berpikir tulang. Nah, mungkin kalau di pikiran kita orang Indonesia tulang ikan ya. Tapi kalau misal kita melihat anggaplah tulang sapi misal atau tulang unta juga atau tulang-tulang yang lain kan itu kadang ada sendi-sendinya ya, ada persendiannya kan itu tidak tajam. Nah, jadi kadang kalau orang dulu mungkin biar apa namanya bersih ceboknya mungkin kan pakai itu, maka Rasul melarang kalau memang pakai pun batu bukan itu ya. Nah, oke. Baik, hadis yang berikutnya kita lanjut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari jilid yang ke-6 halaman 343 atau di kitabnya Imam Malik Al-Muwatta jilid pertama halaman 68 halaman atau hadis yang ke-68 ya. Terus ada di kitabnya Imam Nasai Sunan Nasai jilid kedua kayaknya ini bab yang ke-12 dan Ibnu Majah jilid yang pertama halaman 239 ya. Kemudian jadi cukup ya dari Imam Al-Bukhari itu. Nah, kemudian ada berikutnya hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Abbas, pada suatu hari Rasulullah SAW bersama rombongan sahabat pergi menuju pasar Ukaz. Nah, ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaan mereka. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka ini bertanya, ada apa dengan kalian? Nah, kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar kembali. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukaz sedang beristirahat di Nakhlah, di sebuah tempat. Nah, saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah menurunkan
firman-Nya dalam Quran surah Al-Jin ayat yang pertama sampai kalau tidak salah sampai selesai daripada Quran surah Al-Jin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Nah, jadi kurang lebih hadis di atas ini merupakan kayak asbabun nuzul daripada ayat Quran surah Al-Jin ini ya. Nah, ini terdapat di hadis riwayat Imam Bukhari jilid yang kedua, kalau di Fathul Bari jilid yang kedua halaman 253, dan di hadis Imam Muslim kalau di syarah Imam Nawawi ini ada jilid keempat halaman 168. Nah, sedangkan ini kalau kata penulis Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan daripada mereka bangsa jin ini masih banyak. Nah, ini kalau macam kita tuliskan semua di sini pasti bisa jadi selesai sudah ya. Ini bisa jadi banyak sekali pembahasannya. Belum lagi kalau misalnya di tafsir di apa ya. Tapi bukan ini nanti bahasan kita berikutnya. Cuman ini kita akan bahas tentang ruqyah jin, sihir dan terapinya. Maka insyaallah bagaimana kita akan menerapi misal daripada saudara-saudara kita. Tapi intinya ini agar kita bisa mengenal seluk-beluk daripada saudara kita bangsa jin ini ya. Intinya mereka ini ada. Jadi jangan sekali-sekali kita mungkin menafikan mereka ya. Ada. Banyak sekali dalil-dalilnya. Demikian sharing pertama kita. Nah, ini tentang hakikat hakikat jin yang kita harus beriman kepadanya, dan ini bukan suatu hal yang khurafat ya. Nanti kita akan bahas bagaimana yang khurafat macam-macamnya. Yang pertama ini kita beriman kepada yang gaib, dan di antara yang gaib itu adalah jin yang Allah ciptakan kita tidak terlihat, mereka tidak terlihat pada kita, sehingga cukuplah dalil Al-Quran dan dalil Al-Hadis yang menjadi dasar daripada adanya mereka. Adapun nanti misal kita bahas dalil logika, intinya begini, misal saya kasih satu contoh misal aja, ada soalnya nanti ada pembahasannya itu. Misal dalil adanya jin atau dalil adanya yang gaib, misal kita bicara tentang ruh saja ya, roh ya. Nah, mungkin kalau antum pernah antum pernah tidak melihat orang yang sakaratul maut. Nah, itu bagaimana itu? Kok bisa mereka meninggal? Ya, kenapa mereka bisa meninggal? Dan ketika mereka sakaratul maut, pertanyaannya apakah kita semua bisa melihat roh yang misal tercabut itu dari kerongkongannya dari mana begitu, warna apa begitu misalnya, melihat tidak antum begitu kan? Bahasa pencabutan nyawa itu kan, orang meninggal kan dicabut nyawanya kan, dicabut. Nah, pertanyaannya bisa tidak kita melihat bagaimana malaikat mencabut itu? Atau janganlah misal yang lain-lain, misal pernah tidak antum kesetrum ya, kesetrum kan, kita misal melihat kabel gitu kan, yang misal kita sudah colokan ke satu tempat. Nah, adapun misal dia jadi lampu, dia jadi apa, itu lain cerita ya, itu lain cerita. Karena kalau misal sudah jadi, itu menjadi perubahan energi, menjadi cahaya, menjadi apa. Tapi misal aliran listriknya itu, antum misal buka kabel daripada yang ada tembaganya itu yang sudah dicolokkan, terus antum lihat
Ketika sudah dicolokkan, pertanyaannya itu antum bisa lihat enggak bagaimana bentuk warna listriknya begitu ya. Nah, itu kan enggak kelihatan. Tapi coba antum sentuh kabel yang terbuka itu, misalnya ada tembaganya, pasti antum kesetrum. Nah, begitu pula dengan misal adanya jin ini. Nah, mereka ada ya. Kadang kita bisa merasakan, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin terganggu dengan mereka, mungkin ya ada jin kafir atau ada jin yang terzalimi dan ingin membalas, kan ada. Jadi mereka bukan apa namanya, bukan tidak ada, tapi itu dari logikanya ya. Tapi demikian apa namanya sharing kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Arsyadani Allah wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.